semuanya. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan nama saya Thalia Indah Desrina. Dan saya Muhammad Fatan Ilmi. Kami dari kelompok 8. Halo, di sini saya akan membahas mengenai isu-isu dan masalah dalam pembelajaran di psikologi belajar. Emang ada isu, masalah yang terjadi di psikologi belajar? Tentunya ada dong, malah ada 11 isu dan masalah yang saya akan paparkan sekarang juga. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, baik dari visual, auditori, dan kinestetik, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih personalisasi agar bisa mengoptimalkan pendekatan dan perbedaan individu. Yang kedua yaitu motivasi pembelajaran, yaitu mempertahankan motivasi siswa dari intrinsik versus extrinsik, bisa menjadi tantangan dalam memastikan keberhasilan belajar. Yang ketiga yaitu pengaruh teknologi. Nah, pengaruh teknologi ini sangat sekali menjadi isu penting karena banyaknya anak-anak yang sering lalai, yang seperti kita tahu sendiri, anak-anak itu sering sekali main game online. Itu untuk siswa, dan mahasiswanya bisa jadi lebih parah loh. Yaitu meskipun teknologi bisa meningkatkan pembelajaran, ada resiko kecanduan atau penurunan kemampuan sosial siswa. Itu sangat bahaya. Kita harus menghindarinya ya. Yang keempat itu teori pembelajaran. Berbagai teori yaitu pertama behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme yang terkadang membingungkan dalam penerapannya di kelas. Namun itu bisa dioptimalkan dengan para pendidik loh. Yang kelima itu evaluasi pembelajaran. Sistem penilaian yang terlalu fokus pada ujian tertulis yang tidak mencerminkan perkembangan holistik siswa. Yang keenam itu konstruktivisme, pembelajaran yang berbasis pengalaman dan interaksi siswa, yang memerlukan pendekatan yang aktif, namun tidak semua siswa siap dengan metode ini, karena banyaknya masalah yang membuat siswa itu menjadi interaksinya tuh kurang baik gitu. Yang ketujuh itu masalah emosional. Nah, masalah emosional ini sangat penting karena dia bisa mempengaruhi stres, kecemasan, dan gangguan belajar. Misalnya anak ADHD nih dapat menghambat proses pembelajarannya. Yang ke-8 itu inklusi. Pendidikan inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus dan latar belakang budaya yang berbeda membutuhkan penyesuaian metode pengajarannya. Kenapa sih latar belakang itu sangat penting? Karena banyaknya beragam perbedaan dari latar belakang, misalnya dari kalangan tertinggi hingga terendah itu memiliki perbedaan yang signifikan dari pembelajarannya. Namun tidak memungkinkan juga dan untuk kalangan bawah itu tidak dapat pembelajaran, tentunya dapat, namun dengan cara yang berbeda. Yang ke-9 itu keterampilan abad 21. Aneh denger ya, abad 21. Namun ada juga, karena dia dapat meningkatkan keterampilan seperti berpikir kritis dan kreativitas dalam kurikulum yang sudah padat. Itu menjadi tantangan, karena di abad 21 itu lebih memiliki yang kritis, namun di kurikulum sekarang itu banyak sekali dari kurikulum merdeka, kurikulum ini itu banyak sekali. Yang 10 itu lingkungan belajar, fasilitas dan hubungan sosial di sekolah mempengaruhi efektivitas belajar siswa. Yang ke-11 itu pendidikan daring atau bisa kita sebut online, pembelajaran online menghadapi masalah keterlibatan siswa dan kendala teknis. Karena banyak sekali nih, apalagi di zaman COVID-19 kemarin, kita kan menggunakan classroom pada zaman itu. Classroom dan sampai sekarang juga masih diterapkan sih, seperti di UIN itu menggunakan e-learning. Nah, itu mempengaruhi juga ya, itu sangat penting karena belajar online itu sangat seru, namun bagi anak-anak yang bisa tanda kutip dia tidak terlalu senang dengan pembelajaran itu menimbulkan bisa kita katakan nimbul rasa malas dalam diri mereka. Jadi kayak
online itu dianggapnya biasa aja gitu, nggak membuat mereka tuh menjadi optimal dan paham apa sih yang dijelaskan oleh gurunya, karena mereka merasa guru tidak tahu apa kegiatan mereka di balik kamera, karena banyak sekali dari Zoom itu kamera yang dimatikan. Itu tuh ada plus minusnya gitu. Dan dalam kesimpulan yang saya jelaskan itu, kita memerlukan perhatian untuk menciptakan sistem pembelajaran yang efektif dan inklusif pastinya untuk para pendidik, agar bisa siswanya itu dan mahasiswanya itu lebih mengerti dan optimal dari pembelajaran. Dan masalah-masalah ini sebenarnya kita bisa hindari dari bagaimana kita menerapkannya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf pada kalian semua, dan saya mohon maaf kepada sang penciptaku karena ngomong saya itu sering belibet, dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akan lanjutkan dengan teman saya sendiri. Check it out. Dadah guys. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor permasalahan belajar, yang dimana faktor tersebut memiliki ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu meliputi jasmani dan rohani. Nah, pada bagian faktor internal jasmani ini mencakup kondisi fisik dan kesehatan indera yang terdiri dari penglihatan, pendengaran, pengecap, peraba, dan lainnya. Selanjutnya ada rohani. Rohani ini mencakup stres psikologis yang mendalam, kebingungan emosional, frustasi, dan konflik psikologis. Nah, selanjutnya itu ada faktor kedua, yaitu faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini mencakup 3 faktor lagi, yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial. Yang pertama itu lingkungan keluarga, yang dimana kondisi dan fasilitas belajar di rumah, hubungan keluarga, keterbukaan, dan kepercayaan, kedekatan, itu yang meliputi dari lingkungan keluarga. Yang kedua itu ada lingkungan sekolah, yang mencakup lingkungan fisik dan sosial di sekolah, dan sumber daya pembelajaran dan media lainnya. Yang selanjutnya ada lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial, yang dimana pada faktor ini mencakup warga yang teredukasi atau yang terdidik, keberadaan institusi pendidikan, dan sumber daya pembelajaran. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada saudari Las. Selain adanya faktor permasalahan belajar, di sini pun ada mengidentifikasi permasalahan belajar. Saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi permasalahan belajar. Sebelum guru dapat menyimpulkan bahwa seorang siswa itu memiliki kesulitan belajar dan membutuhkan perhatian khusus, mereka harus memahami tanda-tanda bahwa apakah mereka itu mempunyai permasalahan tersebut. Menurut Lilik Srianti, pada tahun 2011 ada beberapa gejala yang dapat mengindikasikan siswa mengalami kesulitan belajar, yaitu pertama, prestasi akademik yang rendah. Yang kedua, hasil belajar yang tidak sebanding dengan usaha yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, lambat dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Yang keempat, menunjukkan sikap tidak wajar seperti acuh tak acuh dan mudah tersinggung. Yang kelima, berperilaku secara tidak biasa yang seringkali tidak disadari oleh orang lain. Yang keenam, siswa dengan IQ tinggi yang seharusnya berprestasi baik, namun kenyataannya tidak demikian. Baiklah, sekian dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.